Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 23 ayat 17 dan ayat 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Di saat ini kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 23 ayat 17 dan ayat 18 yang berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan ayat 18, tema kita, masa depan sungguh ada. Tema kita di hari ini, masa depan sungguh ada. Bapak, Ibu, pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sebab di dalam Yesus masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak hilang, sesuai dengan bagian firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan katakan kepada kita, janganlah iri hati kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sekalipun Bapak Ibu kelihatannya kondisi mereka jauh lebih baik atau lebih mudah hidupnya. Kita harus percaya bahwa masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan itu sangat penting dalam hidup kita. Bapak Ibu, tanpa pengharapan, orang dalam kondisi baik-baik pun akan merasa putus asa dan kondisinya bisa menjadi sakit-sakitan. Jika kita kehilangan harapan, maka hal itu akan mengerikan tulang-tulang. Kita bisa baca dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Tetapi begitu ada secerca pengharapan, maka kita akan merasa adanya energi, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita lihat dari bagian firman Tuhan secara khusus pada ayat 17a. Di sini dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Ayat ini mau katakan kepada kita bahwa awasilah dirimu, diri saya, Bapak Ibu, kita semua, jangan sampai kita terjebak dalam membuat satu pilihan dan memperbandingkan hidup kita dengan orang lain atas kondisi hidup yang kita alami hari ini. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kita harus taat dan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ayat 17b, takut akan Tuhan senantiasa. Prinsip takut akan Tuhan sama dengan taat kepada firman Tuhan. Ketika kita katakan bahwa kita takut akan Tuhan, itu berarti bahwa kita taat terhadap firman-firman Tuhan yang setiap saat kita dengar melalui khotbah-khotbah lewat ibadah. Lalu ayat 18a, masa depanmu sungguh ada. Takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, maka masa depan kita ada. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab Tuhan menyediakan masa depan kepada kita. Seperti Bapak Ibu kita menyambut setiap hari, kita menikmati hari ini dan kita akan melewati hari ini, lalu kita memasuki pada hari yang baru, di mana kita akan menikmati kasih dan rahmat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Lalu ayat 18b katakan,
harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Selama Tuhan adalah Allah yang kekal, yang hidup, yang kita imani, kita percaya, kita sembah, harapan kita tidak pernah hilang. Sebab kita percaya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang memberkati, melindungi, menyertai, menyelamatkan kehidupan kita hari ini terus kekal sampai Dia datang kembali. Dia adalah Tuhan yang sama dan senantiasa menyertai di setiap kehidupan kita. Meskipun manusia ini, kita manusia, akan terjadi peralihan atau pergantian dari keturunan yang satu kepada keturunan yang lain, tetapi harapan dan pengharapan yang dari Tuhan itu tetap selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita percaya, ketika kita bersandar, ketika kita taruh Tuhan dalam setiap kehidupan, langkah kerja, pelayanan dimanapun kita ada, harapan kita tidak akan hilang. Sebab Tuhan menyertai kita kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih kami kepadamu Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa Tuhan Allah senantiasa menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Ketika kami taat, setia, dan percaya kepada Tuhan Allah lewat kebenaran firman, harapan kami tidak pernah hilang. Sebab kami berharap, bersandar, dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kami. Pimpin, tuntun, baharui hidup kami lewat firman-firman-Mu yang kami dengar. Pertajamkanlah pendengaran kami ya Allah, sehingga kami mampu menangkap maksud firman Tuhan bagi kami di hari ini, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita. Sekiranya ada hal-hal yang menjadi hambatan dan rintangan, Tuhan halaukan itu daripada kami. Mampukan kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-firman-Mu lewat Klavos Sukacita. Tuhan memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami, pribadi, keluar masuk kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu ya Tuhan Allah sesuai dengan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Amin. Shalom.